Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini bahwa Tuhan masih memberikan kita kekuatan, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bersekutu bersama-sama di rumah kita masing-masing. Kita bersyukur bahwa sekalipun situasi di sekitar kita penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan oleh karena situasi pandemi yang kita hadapi, tapi kita bersyukur bahwa penyertaan Tuhan masih nyata bagi kita sampai pada hari ini di minggu pertama dalam bulan yang ke-6 tahun 2020. Allah baik bagi kita, Allah mengasihi kita. Oleh karena itu mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kita dengan mengatakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Bagiku ditunjukkannya kasih setia. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Sekarang dan selamanya, ajaiblah, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Sekali lagi pujian ini dengan sukacita katakan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan, yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Puji nama Tuhan. Pujian kita mengatakan Yesus kita luar biasa. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saat ini kita akan bersama-sama masuk dalam saat teduh pribadi kita di hadapan Allah. Kita merenungkan akan kasih dan kebaikan Tuhan bagi kita. Dan kita merenungkan betapa kita tidak layak di hadapan Allah, tapi semata hanya karena kasih karunia, semata karena berkat Tuhan dan pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kita, sehingga kita dilayakkan di hadapan Allah. Mari bersatu teduh sejenak di hadapan Allah. Bapa, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kasih-Mu selalu melimpah, memelihara kehidupan kami hari demi hari. Oleh karena itu layaklah segala syukur, layaklah segala hormat hanya kami kembalikan kepadamu, ya Tuhan. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Bersama-sama kita menyembah Allah. Kita naikkan pujian kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa,
sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sekali lagi pujian ini dengan penuh penyembahan kita kepada Tuhan. Kita akan katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habis, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, mari kita bersama-sama katakan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu,
Engkau sungguh baik dan sangatlah besar kasih setiamu dalam hidup kami. Sehingga sampai pagi ini kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami menyembah, kami memuliakan Engkau. Urapilah kami dan layakkanlah kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati penyembahan kami sehingga berkenan di hadapan Allah. Berkatilah penyembahan kami dari awal sampai selesainya. Penyembahan umat-Mu di rumah mereka masing-masing pagi hari ini, dari awal sampai selesainya, jadi atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita akan terus memuja dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur bahwa Allah telah memberikan damai dalam hidup kita. Allah telah memberikan berkat dalam hidup kita, yang membuat kita berkenan di hadapan Allah dan akan menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian kita, nyanyian kemenangan iman 165. Ada damai dalam jiwaku. Ada damai dalam jiwaku, sungguh bagus dan senang. Ada damai dalam jiwaku, sungguh bagus dan senang. Dari damai dunia sepenuh, ku telah diselamatkan. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku, waktu darah Yesus telah menyucikan. Ada damai tetap sungguh. Ada lagu dalam jiwaku, ada lagu dalam jiwaku, tentu sekali kembali, karena Yesus mengajakku, kekasihku benar. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku, waktu darah Yesus telah menyucikan. Ada damai tetap sungguh. Ada berkat dalam jiwaku, ada berkat dalam jiwaku. Dengan harap dan iman, dua roh bertambah sepenuh, berkenankan Tuhan. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku, waktu darah Yesus telah menyucikan. Ada damai tetap sungguh. Puji nama Tuhan. Bersama-sama kita akan mengakui pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma menjadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kekasih, bersama-sama kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, pada pagi hari ini, bahwa Tuhan memberkati dan menolong kehidupan kami bersama-sama dengan seluruh umat-Mu, menjalani perjalanan kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan menolong dan memberkati, Tuhan memelihara kami dan Tuhan mengasihi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai pada pagi hari ini. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur bersama dengan seluruh umat-Mu ya Tuhan.
bahwa Tuhan telah menolong dan memberkati mereka dalam kehidupan mereka sepanjang 1 minggu lamanya. Kami bersyukur bahwa Tuhan telah memberkati dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pendidikan, bahkan dalam segala aktivitas kehidupan mereka. Terlebih kami bersyukur bahwa 1 bulan lagi kami telah melewati hari hidup kami ya Tuhan. Terima kasih untuk semua pengalaman di bulan Mei. Terima kasih untuk semua berkat-berkat Tuhan yang Tuhan izinkan kami alami di bulan Mei. Bahkan terima kasih untuk semua pertolongan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang bulan Mei yang telah kami lalui bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga pagi hari ini ya Tuhan, kami ada di minggu yang pertama di bulan yang ke-6 tahun 2020. Terima kasih ya Tuhan untuk pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Sekalipun kami masih harus menghadapi situasi pandemi oleh karena virus corona ini ya Tuhan, tapi kami bersyukur bahwa dalam kesemuanya itu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami, tapi Tuhan ada menolong dan memberkati kami setiap hari melewati proses kehidupan ini yang Tuhan izinkan kami alami. Terima kasih ya Allah Bapa kami. Kami berdoa ya Tuhan ke dalam tangan-Mu pada pagi hari ini, mendoakan seluruh kehidupan kami bersama-sama dengan umat-Mu. Mari Engkau berkati kami dalam kehidupan kami masing-masing, dalam rumah tangga umat-Mu. Mari Engkau berkati, biarlah mereka boleh dimampukan oleh Tuhan menjalani kehidupan rumah tangga mereka, menjalankan peran mereka sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, dan sebagai anak-anak. Mari Engkau berkati sehingga mereka boleh menjalankan tanggung jawab dan peran mereka dengan baik, menghadirkan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kami juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan pagi ini, mendoakan apapun yang menjadi pergumulan umat-Mu di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka. Mari Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, menolong mereka dan menyanggupkan mereka untuk melewati semua pergumulan tersebut. Kami mendoakan untuk pekerjaan umat-Mu ya Tuhan, mari Engkau berkati. Sekalipun ada sebagian di antara mereka yang masih harus bekerja dari rumah, tapi kami bersyukur Tuhan telah menolong dan memberkati, dan Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang sudah mulai masuk kembali ke rutinitas pekerjaan mereka, menghadapi situasi yang normal, yang baru ya Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan, mari Engkau memberkati, memberikan kekuatan, bahkan imun tubuh yang kuat bagi jemaat-Mu, sehingga dalam pekerjaan mereka tetap dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan dalam kehidupan pendidikan jemaat-Mu. Mari Engkau berkati baik dari tingkat TK sampai ke perguruan tinggi. Tuhan Engkau memberkati. Ada beberapa anak kami yang masih sedang mengikuti ujian akhir semester. Tuhan kiranya berkati sehingga mereka boleh dimampukan oleh Tuhan untuk menyelesaikan dengan baik. Ada yang sedang bergumul dengan tugas akhir kuliah mereka ya Tuhan. Kami berserah ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati sehingga mereka boleh mengerjakan setiap tugas-tugas tersebut dengan baik. Dan jika Tuhan berkenan boleh menyelesaikan pendidikan dengan baik ya Tuhan. Kami mendoakan juga ya Tuhan dalam tangan-Mu, mendoakan jemaat-Mu yang sedang mencari pasangan hidup, yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan kiranya Engkau membuka jalan, sehingga apapun yang menjadi kerinduan mereka dibukakan jalan oleh Tuhan, dan semuanya boleh tercapai bersama-sama dengan Tuhan di masa yang akan datang. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, kehidupan beriman umat-Mu mari Engkau berkati. Teguhkanlah iman mereka ya Tuhan, sekalipun di tengah situasi pandemi yang kami hadapi. Tapi kami berdoa Tuhan kiranya Engkau memberkati, sehingga kami tidak lemah iman menghadapi situasi ini. Tapi melalui situasi ini kami tetap berharap kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Sekalipun kami harus beribadah dari rumah kami ya Tuhan, tapi kami berdoa Tuhan kiranya Engkau memberkati, biar itu tidak melemahkan iman kami, tetapi semakin meneguhkan pengharapan kami kepada Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan pagi hari ini, mendoakan pelayanan kami di Gereja Kibait Kupang. Tuhan memberkati. Beberapa minggu ke depan jika Tuhan berkenan, kami akan kembali beribadah dalam rumah Tuhan. Kami berserah kepada Tuhan segala sesuatu yang kami perlukan, segala sesuatu yang akan kami perlengkapkan ya Tuhan, sebelum kami memulai ibadah kami kembali dalam rumah Tuhan. Tuhan kiranya Engkau memberkati, sehingga semuanya boleh kami persiapkan dengan baik, dan semuanya boleh berjalan dalam tuntunan dan anugerah Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, mendoakan program pelayanan kami. Tuhan berkati, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Apa yang sedang kami rindukan dalam program pelayanan kami di Gereja Kibait Kupang, Tuhan Engkau memberkati. Pencarian dana kami untuk pembelian gedung gereja ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau berkati, siapkan berkat-Mu ya Tuhan, dan buka jalan bagi kami, sehingga kami boleh mengumpulkan dana untuk pembelian gedung gereja ini. Dana ini besar ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya ketika Tuhan telah memulai pelayanan-Mu di Kupang, maka Tuhan juga akan ada bersama-sama mencukupkan
segala kebutuhan kami. Berikan semangat kepada jemaat-Mu, berikan sukacita dan kesehatan bagi kami ya Tuhan, sehingga dalam persekutuan ini kami boleh sehati. Sekalipun jumlah kami sedikit ya Tuhan, tapi kami akan sehati, kami akan sepikiran. Dan seperti firman-Mu ya Tuhan, bahwa ketika kami sehati dan sepikir, maka Tuhan akan ada turut bekerja bersama-sama dengan kami dalam pelayanan kami. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan pagi hari ini, mendoakan pelayanan kami tingkat klasis dan tingkat sinode. Tuhan Engkau berkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Program-program yang sedang dilaksanakan ya Tuhan di tingkat klasis dan tingkat sinode, Tuhan berkati sehingga semuanya boleh berjalan dalam tuntunan dan anugerah Tuhan. Pengurus yang ada, mari Engkau berkati sehingga mereka boleh dimampukan oleh Tuhan untuk mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka dalam pelayanan kami. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Mari Engkau berkati sehingga bangsa kami boleh tetap dilindungi oleh Tuhan, bangsa kami boleh tetap dipelihara oleh Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan kedamaian, damai sejahtera dan sukacita, kasih Tuhan terus dinampakkan di tengah-tengah bangsa kami. Berkati pemerintah kami ya Tuhan dalam menjalankan tanggung jawab mereka. Berikan hikmah dan kebijaksanaan daripada Tuhan sehingga mereka boleh menjalankan tanggung jawab dengan baik. Kami mendoakan ya Tuhan situasi pandemi yang sedang dihadapi oleh bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Engkau berkati sehingga semuanya boleh berlalu dengan baik ya Tuhan. Kami mendoakan tim medis yang bekerja, bahkan gugus tugas yang dibentuk pemerintah, Tuhan Engkau memberkati sehingga semuanya boleh bekerja dengan baik dan dilindungi oleh Tuhan, sehingga oleh pertolongan Tuhan wabah ini boleh beralih dari dalam negeri kami. Kami mendoakan ya Tuhan buat jemaat-Mu yang berperan sebagai tenaga medis, mendoakan buat saudara kami Erlin, saudara kami Mama Jaya, dan saudara kami Marsen. Mari Engkau berkati sehingga mereka boleh dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan dalam tugas tanggung jawab mereka sebagai tenaga medis di rumah sakit, dan mereka boleh dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan mengerjakan tanggung jawab tersebut. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan untuk provinsi kami Nusa Tenggara Timur, kota kami Kota Kupang. Mari Engkau berkati, biarlah provinsi ini boleh menjadi provinsi yang penuh dengan damai sejahtera, kota kami penuh dengan kasih Tuhan, dan biarlah masyarakat yang ada Tuhan berkati mereka sehingga mereka diberikan damai sejahtera oleh Tuhan. Kemiskinan, bahkan penderitaan, bahkan kekurangan ya Tuhan, kami berdoa Tuhan kiranya menjauhkan semuanya dari dalam lokasi kami, provinsi kami dan kota kami menjadi penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kami berserah ke dalam tangan Tuhan, mendoakan ibadah kami pagi ini. Mari Engkau berkati jemaat yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Tuhan pelihara dan tuntun sehingga mereka boleh tetap dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Sebentar ketika firman-Mu ditaburkan di tengah-tengah kami, berkatilah pendengaran kami, pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kita menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Bersama-sama kita naikkan pujian kita sebagai tanda kesiapan hati kita. Kami berkumpul untuk memuji-Mu, kami berkumpul untuk menyembah-Mu. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Kami berkumpul untuk memuji-Mu, kami berkumpul untuk menyembah-Mu. Kehadiran-Mu itu yang kami perlu. Jamalah kami, urapilah kami. Kami berkumpul untuk memuji-Mu. Kami berkumpul untuk menyembah-Mu. Kehadiran-Mu itu yang kami perlu. Jamalah kami, urapilah kami. Bukalah Tuhan hati kami semua untuk mengerti seluruh sabda-Mu. Firman-Mu Tuhan menjawab segala tantangan. Biar nama-Mu dimuliakan. Sekali lagi pujian ini kita katakan, kami berkumpul untuk memuji.
yang kami perlu. Jamahlah Tuhan, urapilah kami. Bukalah Tuhan hati kami semua untuk mengerti seluruh sabda-Mu. Firman-Mu Tuhan menjawab segala tantangan, biar nama-Mu dimuliakan. Bukalah Tuhan, bukalah Tuhan hati kami semua untuk mengerti seluruh sabda-Mu. Firman-Mu Tuhan menjawab segala tantangan, biar nama-Mu dimuliakan. Ini menjadi kerinduan kami Tuhan, bahwa kami berkumpul di sini bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan dan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu, bukalah hati kami sehingga boleh mengerti, kami boleh memahami apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami, apa yang menjadi kemauan Tuhan bagi kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman untuk memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Berfirmanlah kepada kami, kami siap. Tuhan berkati kami. Kami mengucap syukur dan berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan perenungan firman Tuhan kita dari kitab Roma. Ketika minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pencurahan Roh Kudus, maka hari ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan kembali kepada pembahasan kita sepanjang tahun ini, yaitu tentang kitab Roma. Dan hari ini kita sudah sampai di Roma pasal yang ke-9. Tapi saya tidak akan membaca keseluruhan pasal yang ke-9 dalam pembacaan kita pagi hari ini. Tapi mari kita melihat, kita membaca ayat firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-9, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-25. Roma pasal yang ke-9, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-26 Bapak Ibu ya. Roma 9 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaannya, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi dari antara bangsa-bangsa lain. Sebab yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukan umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, demikian bagian firman Tuhan akan menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan di bawah sebuah tema, memahami rencana Allah. Memahami rencana Allah. Ketika kita membaca bagian firman Tuhan yang kita baca, beberapa ayat yang kita baca tadi, bagian ini menggambarkan sebuah kehendak Allah dalam kehidupan umat manusia, secara khusus dalam kehidupan jemaat yang ada di Roma. Seperti yang saya katakan ketika pengantar dalam memulai pembahasan kita tentang surat Roma ini, bahwa di jemaat yang ada di Roma ada dua kubu. Kubu yang pertama ialah bangsa Yahudi, orang-orang keturunan Yahudi atau keturunan Israel, bangsa yang dikatakan sebagai bangsa pilihan Allah. Tapi kemudian ada kubu yang kedua, itu keturunan non-Yahudi, orang-orang yang non-Israel,
Tetapi mereka percaya bahwa di dalam Yesus mereka dijadikan sebagai umat-umat ketebusan Allah. Nah, dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, secara khusus ketika kita melihat ayat 25 dan ayat 26, pengakuan dari keturunan non-Yahudi memiliki peluang, memiliki tempat yang luar biasa dalam pandangan Allah. Tetapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan bangsa Israel yang adalah bangsa pilihan Allah? Bagaimana dengan bangsa Yahudi yang merupakan bangsa yang ditetapkan oleh Allah sebagai bangsa pilihan? Apakah rencana Allah berubah? Atau apakah rencana Allah batal kepada mereka? Nah, inilah yang kita akan pelajari pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Kita akan belajar bagaimana memahami kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Belajar dari keadaan jemaat yang ada di Roma. Memahami rencana Allah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya merupakan pergumulan yang akan dihadapi oleh semua orang dalam sepanjang kehidupan. Pergumulan ini akan berlangsung terus-menerus dalam kehidupan kita dan tidak akan pernah berhenti selama kita masih hidup dalam dunia ini. Belajar untuk memahami kehendak Allah membutuhkan perjuangan yang seumur hidup. Bukan membutuhkan waktu yang singkat. Bukan semudah membalikan telapak tangan, Bapak Ibu. Rencana Allah untuk kita selalu baik. Rencana Allah selalu kepada kita selalu yang terbaik. Hanya saja respon kita terhadap kehendak Allah atau rencana Allah dalam hidup kita membuat kadang kita berpikir bahwa apa yang Tuhan lakukan kepada kita itu tidak baik. Respon kita terhadap rencana Allah membuat kita kadang tidak melihat sisi baik dari rencana Allah. Belajar untuk memahami rencana Allah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, akan membawa kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan kehidupan yang kita hadapi. Sekalipun kadang kita harus mengalami pergumulan, sekalipun kadang kita harus mengalami tantangan dalam hidup kita, tapi ketika kita belajar untuk memahami rencana Allah melalui pergumulan hidup kita, melalui tantangan kehidupan kita, maka dalam tantangan itu kita akan tetap bersyukur, karena kita tahu bahwa ada rencana Allah yang terbaik untuk kehidupan kita. Pembacaan kita pagi hari ini kembali saya mengulang bahwa jemaat di Roma, Paulus sedang menjelaskan kepada jemaat di Roma mengenai status orang Israel sebagai umat Allah. Paulus membawa jemaat di Roma yang sebagian besar adalah orang Yahudi untuk memahami bahwa rencana Allah bagi orang Israel tetap berlangsung. Sekalipun Allah membuka peluang bagi bangsa-bangsa yang lain, sekalipun Allah memberikan kesempatan kepada bangsa-bangsa yang lain untuk menerima keselamatan, tetapi rencana Allah kepada bangsa Israel tetap berlangsung. Dan jemaat di Roma dibawa untuk belajar memahami kehendak Allah, bahwa sekalipun mungkin mereka merasa sulit, sekalipun mungkin mereka ada dalam keadaan yang tertekan, sekalipun mereka ada dalam keadaan penderitaan, tapi mereka harus belajar untuk terus memahami semua rencana Allah dalam kehidupan mereka. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita bisa memahami rencana Allah dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa memahami rencana Allah dalam kehidupan kita sehingga kita memiliki kehidupan yang senantiasa bersyukur dalam hidup kita. Kita tidak dikalahkan oleh pergumulan, kita tidak dikalahkan oleh tantangan kehidupan, tapi kita akan menjadi pemenang. Karena apa? Kita tahu bahwa ada rencana Allah di dalam kehidupan kita, dan kita beriman, kita meyakini akan rencana Allah tersebut dalam hidup kita. Yang pertama, bagaimana caranya kita memahami rencana Allah? Yang pertama, bahwa kita harus mengerti bahwa rencana Allah tidak mungkin gagal. Dalam pasal yang ke-9 ayat yang ke-6, Bapak Ibu, Paulus menuliskan seperti ini: akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal.
Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ini menjadi sebuah keyakinan sekaligus menjadi jaminan bagi orang Israel dan bagi kita hari ini, bahwa tidak ada rencana Allah yang gagal. Tidak mungkin ada rencana Allah yang gagal dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin Bapak Ibu, kita harus mengalami pergumulan, kita harus mengalami tantangan, kita harus ditempa untuk mencapai rencana Allah itu. Tetapi ingat, tidak ada rencana Allah yang gagal. Memahami rencana Allah dalam kehidupan kita bukanlah sebuah hal yang mudah, seperti yang saya katakan tadi. Membutuhkan waktu untuk mengerti dan memahami rencana Allah dalam kehidupan kita. Namun terkadang yang menjadi masalah adalah kadang kita tidak sabar menantikan waktu Tuhan untuk mengerjakan rencananya dalam kehidupan kita. Kadang kita menjadi orang yang tidak sabaran. Dan ketika kita menantikan rencana Allah itu terlalu lama, kita mulai bosan. Kita kehilangan ketidaksabaran, kita menjadi orang-orang yang tidak sabar. Sehingga kita meragukan Tuhan, meragukan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mulai meragukan rencana Tuhan, kita mulai mencari jalan alternatif untuk membantu Tuhan mewujudkan rencananya dalam kehidupan kita. Kita berpikir bahwa Tuhan tidak mampu. Kita berpikir bahwa Tuhan tidak sanggup lagi untuk mewujudkan rencananya dalam kehidupan kita. Tapi yang saya mau katakan Bapak Ibu, tidak ada rencana Allah yang gagal dalam kehidupan kita. Sekalipun untuk mencapai rencana itu, mewujudkan rencana itu, kadang kita harus ditempa. Seperti sebuah emas. Untuk menjadi emas yang murni, dia harus dibakar, dia harus ditempah, kemudian dibakar lagi, ditempah lagi, dibakar lagi, sampai dia menjadi emas yang murni yang berharga mahal. Begitu pula dengan kehidupan kita yang dipenuhi oleh rencana Allah. Ingat saudara, rencana Allah selalu baik buat kehidupan kita. Dan untuk mencapai rencana yang terbaik itu, kadang kita harus ditempah oleh Allah, kadang kita harus dipukul oleh Allah, kadang kita harus dibakar oleh Allah. Kemudian kita ditempah lagi supaya apa? Kita menjadi orang Kristen yang murni di hadapan Allah. Dan rencana Allah ialah ketika kehidupan kita, iman kita menjadi murni di hadapan Allah. Ketika kita mulai mencari jalan alternatif untuk membantu Tuhan, tanpa kita sadari, apa yang kita lakukan justru jauh daripada apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu, rencana Allah tidak pernah gagal. Itu yang dikatakan oleh Paulus dalam pembacaan kita pagi hari ini. Rencana Allah tidak akan gagal dalam kehidupan kita. Firman Tuhan tidak mungkin gagal. Ini berarti bahwa rencana Allah tidak mungkin gagal dalam kehidupan kita. Walaupun kadang kita harus menjalani proses kehidupan yang berat untuk mencapai rencana Allah. Tapi sekali lagi saya mau katakan bahwa rencana Allah tidak mungkin gagal. Rencana Allah pasti akan terjadi dalam kehidupan kita, cepat atau lambat. Yang dibutuhkan adalah kesabaran kita, kesetiaan kita untuk menantikan waktu Tuhan yang terbaik dalam hidup kita, mewujudkan rencananya yang terbaik. Rencana Allah pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita belajar untuk bersabar, bertekun, menjalani proses Tuhan, karena rencana Allah tidak mungkin gagal. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita bisa memahami rencana Allah? Kita melihat dalam pasal yang ke-9 ayat yang ke-16. Dikatakan di sana, jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, memahami rencana Allah berarti kita harus percaya bahwa rencana Allah tidak tergantung pada kehendak atau usaha manusia, tetapi hanya tergantung kepada kemurahan Allah.
Sadar atau tidak sadar Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, terkadang kita melayani, terkadang kita sibuk mengerjakan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, sibuk berusaha berbuat baik dengan tujuan untuk mewujudkan rencana Allah dalam kehidupan kita. Ini menjadi kecenderungan banyak orang di tengah-tengah dunia ini Bapak Ibu. Terkadang juga orang seakan memaksakan kehendaknya kepada Allah, memaksakan apa yang kita mau kepada Allah. Tuhan, saya mau yang ini. Tuhan, saya mau yang ini. Tetapi melalui pembacaan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu, Paulus mengingatkan bahwa rencana Allah tidak tergantung pada kehendak manusia. Rencana Allah tidak tergantung pada keinginan hati manusia. Tetapi rencana Allah tidak bergantung pada usaha manusia. Sekeras apapun kita berusaha, rencana Allah bagi kehidupan kita tidak tergantung pada itu. Tetapi rencana Allah semata hanya tergantung kepada kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Semata hanya karena kemurahan Tuhan bagi kehidupan kita Bapak Ibu. Bukan karena kita layak, bukan karena kita mampu, bukan karena kita mengusahakannya. Tetapi rencana Allah terjadi dalam kehidupan kita semata hanya karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ingat, rencana terbesar Allah bagi kehidupan kita ialah menyelamatkan kita, menebus kita daripada dosa-dosa kita. Dan akhirnya kita telah diselamatkan. Itu bukan karena usaha kita, itu bukan karena kemampuan kita, itu bukan karena pekerjaan kita, tapi semata karena kemurahan Tuhan bagi kehidupan kita. Itulah sebabnya dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kita harus belajar untuk mengerti tentang rencana Tuhan, bahwa kehendak Allah itu sangatlah berbeda jauh dengan kehendak manusia. Kadang kehendak kita menginginkan A, tapi Tuhan mengetahui yang terbaik buat kita, dan Tuhan menginginkan B untuk kehidupan kita. Dalam segala hal dalam hidup kita, belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada kehendak Allah, jangan pada kehendak kita pribadi. Rencana Allah kadang berbeda dengan rencana manusia. Namun begitu, Allah selalu merencanakan yang terbaik untuk kehidupan kita, karena Dia tahu yang terbaik bagi kehidupan kita. Dia tahu yang terbaik dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Dalam pembacaan kita beberapa minggu yang lalu, di Roma pasal yang ke-8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita dipanggil sesuai dengan rencana Allah, dan ketika kita hidup dalam rencana Allah, maka Allah selalu mengerjakan yang terbaik buat kehidupan kita. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Rencana Allah tidak tergantung pada usaha kita, rencana Allah tidak tergantung pada kehendak kita, tapi rencana Allah tergantung pada kemurahan Allah. Oleh karena itu, hiduplah mengasihi Allah, hiduplah bergantung sepenuhnya kepada Allah, hiduplah mengasihi senantiasa dalam kehidupan kita, mengasihi Allah dan menunjukkan kasih kita kepada sesama, sehingga rencana Allah boleh terwujud dalam hidup kita Bapak Ibu. Jadi, dalam menjalani kehidupan kita, mari kita belajar untuk memahami rencana Allah dalam kehidupan kita. Kita belajar dengan memahami, kita belajar memahami dengan meyakini bahwa rencana Allah tidak mungkin gagal, sekalipun mungkin terlambat, sekalipun mungkin bagi kita itu terlambat, terlalu lama kita menunggu. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah terlambat, dan Tuhan tidak pernah terlalu cepat untuk menyatakan pertolongannya. Dan satu yang pasti, bahwa rencana Allah tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Kita belajar juga memahami rencana Allah dengan mengerti bahwa rencana Allah bukan berdasarkan kehendak kita, bukan berdasarkan keinginan kita, bukan juga berdasarkan usaha kita, tetapi merupakan kemurahan Allah dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya belajar untuk hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan mengandalkan diri sendiri Bapak Ibu.
Jangan mengandalkan kekuatan yang ada pada diri kita, itu tidak ada apa-apanya. Kita lihat di dunia hari ini, selama ini banyak orang membanggakan kekayaan, selama ini banyak orang membanggakan kekuasaan, selama ini banyak orang membanggakan kekuatan dirinya. Tapi ketika virus corona datang, ketika Allah memberikan virus corona, maka tidak ada yang Tuhan tidak memandang. Virus itu tidak memandang apakah engkau orang kaya, apakah engkau orang yang selama ini kuat. Kita tidak ada apa-apanya di mata Tuhan, Bapak Ibu. Hanya Tuhan satu-satunya yang bisa kita andalkan. Belajarlah untuk memahami rencana Allah dalam kehidupan kita, sehingga senantiasa kita menyadari kehidupan kita tidak ada apa-apanya. Dan ketika kita belajar untuk memahami kehendak Allah, kita akan mengerti dan kita akan merasakan bersyukur senantiasa dalam kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Hati kami sangat terbatas untuk memahaminya, pikiran kami sangat terbatas untuk mengertinya ya Tuhan. Tapi biarlah roh yang Tuhan taruh dalam hati kami akan menjelaskan dan mematangaikan firman ini, serta memampukan kepada kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita terus belajar memahami rencana Allah dalam kehidupan kita, dan kita senantiasa bersyukur karena kita tahu bahwa rencana Allah tidak mungkin gagal, tapi rencana Allah selalu yang terbaik buat hidup kita. Amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Kita bersama-sama merespon kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pagi hari ini, dan kita naikkan pujian kita Nyanyian Kemenangan Iman 169, Sandar Akan Perjanjian Tuhan Yesus, sambil kita mau persembahan syukur kita di tempat kita masing-masing. Marilah bersandar pada Al-Masih, pujian dan hormat padanya diberi. Marilah bersandar pada Al-Masih, pujian dan hormat padanya diberi. Oleh firman Allah kami terus menang, sambil harapkan perjanjian. Sandarkan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar ku sandarkan janji penebus. Ayat yang kedua, pada segala orang adalah damai, kalau terus percaya akan janjinya. Sekarang mari masuk selamat yang terbaik, siapa yang berharap janjinya. Sandarkan perjanjian Tuhan Yesus. Sandarkan janji penebus. Pekerjaan Tuhan jalankan, pekerjaan Tuhan dijalankan terus. Kalau berharap janji berlepas, jagalah berdoa dan percayalah, kedatangan Tuhan ambillah. Sandarkan perjanjian Tuhan Yesus. Sandarkan janji penebus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman-Nya menjadi kekuatan bagi kami, dan kami bersyukur juga bahwa
Kami memiliki kesempatan untuk berkarya dalam pelayanan Tuhan melalui persembahan syukur kami. Mari Tuhan memberkati persembahan umat-Mu di tempat mereka masing-masing. Biarlah persembahan ini boleh berkenan di hadapan Allah. Kami berdoa kepadamu, jemaat yang telah memberikan persembahan mereka, berkatilah dalam pekerjaan, dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan biarlah sumber-sumber berkat-Mu Tuhan terus atur dalam kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur membawa persembahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita telah mendengarkan firman Tuhan, sebuah jaminan bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita tidak usah takut, kita tidak usah bimbang, kita tidak usah susah, dan kita tidak usah cemas, karena Allah ada untuk memberkati kita. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita naikkan pujian ini sebagai ungkapan iman kita. Tak usah takut, Allah menjaga. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Mari sekali lagi dengan yakin kita naikkan pujian ini. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku.
ungkapan iman dan kerinduan kami ya Tuhan. Tak usah kami takut, tak usah kami bimbang, tak usah kami susah, tak usah kami cemas. Karena Tuhan Allah ada memberkati dan menolong, menghibur dan menuntun kehidupan kami setiap hari. Karena kami yakin dan percaya Allah kami adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang besar dalam hidup kami. Oleh karena itu berkatilah kehidupan kami masing-masing dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, bahkan dalam segala aktivitas kehidupan jemaat. Kami mohon berkat-Mu ya Allah Bapa kami bagi kami semua. Kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, tuntunan dan pemeliharaan Roh Kudus akan senantiasa memberkati dan memelihara kehidupan kami bersama-sama, mulai pada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali di Bapak Ibu jemaat Tuhan. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Dan sebagai pengumuman ibadah kita selanjutnya, nanti kita akan umumkan dalam pertengahan minggu. Kita masih akan melihat situasi. Kemungkinan kita akan beribadah kembali di gereja, apakah minggu depan atau 2 minggu depan. Mari kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita kesempatan. Kalau kita mau mengikuti anjuran pemerintah, maka 2 minggu depan baru kita akan beribadah di gereja. Karena beberapa waktu yang lalu dari tim gugus tugas COVID Provinsi NTT menyampaikan bahwa akan memulai membuka semuanya kembali pada tanggal 15, dan itu di hari Senin. Berarti setelah tanggal 15 baru kita bisa beribadah di gereja. Tapi itu pun kita masih akan melihat situasi Bapak Ibu. Mari kita berdoa supaya Tuhan memberkati, sehingga kita semua boleh bersama-sama dalam lindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Selamat berkarya dalam bulan Juni ini Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita dalam kehidupan, pekerjaan, dan dalam rumah tangga. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom.